Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sweet Five Creation yang beranggotakan Fiona Putri Ernasari, Dewi Yunasari, Suci Emilia Auliani, Jasmine Angguna Lestari, dan Tata Prameswari, yang dimana kami bekerja sama dengan UMKM Reva Kueku, sebuah usaha lokal yang telah berdiri sejak tahun 2006 dalam proyek pengembangan inovasi kue lampam khas Melayu. Reva Kueku ini memiliki sejarah panjang dalam memproduksi kue lampam, makanan tradisional yang kaya rasa dan nilai budaya. Kue lampam warisan khas Melayu Kepri kini hadir dengan inovasi baru yang memikat hati generasi muda. Menggabungkan kelezatan otentik dengan kreativitas masa kini, kami menghadirkan variasi modern seperti kue lampam kacang dan kue lampam choco chips. Kue lampam kini dapat dinikmati sensasi tradisi yang berpadu dengan citra rasa kekinian, menjadikan setiap kegiatan pengalaman yang tidak terlupakan. Dengan tampilan yang lebih trendy dan rasa yang beragam, kue lampam kini menjadi pilihan tak hanya untuk mengenang budaya, tetapi juga sebagai cemilan hits generasi muda. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai penjabaran proyek manajemen Triangle. Yang pertama itu ada ruang lingkup atau scope. Jadi ruang lingkup proyek ini adalah inovasi rasa dan kemasan untuk kue tradisional lampam yang diproduksi oleh UMKM Reva Kueku. Fokusnya adalah meningkatkan variasi rasa, memperbaiki desain visual, dan mengembangkan kemasan yang lebih estetis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun nasional. Yang kedua itu ada waktu atau time. Durasi pelaksanaan proyek kami direncanakan berlangsung selama 28 hari yang dimulai dari tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 28 Desember 2024. Periode waktu ini mencakup semua tahapan proyek mulai dari perencanaan, penjadwalan, hingga evaluasi akhir yang memastikan seluruh tujuan tercapai sesuai dengan target dan waktu yang ditentukan. Selanjutnya itu yang ketiga ada biaya atau cost. Jadi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan proyek adalah sebesar 250.000. Dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan penelitian rasa, pengembangan desain kemasan, uji produk, serta kegiatan pemasaran. Pengelolaan biaya ini dirancang agar proyek dapat berjalan secara efisien tanpa mengurangi kualitas akhir produk. Baik, selanjutnya materi Workflow Breakdown Structure atau WBS. Proyek ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu inovasi rasa, inovasi kemasan, dan promosi produk. Setiap bagian memiliki tahapan-tahapan yang harus kami lakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang pertama itu ada inovasi rasa. Kami memulai dengan penelitian pasar yang meliputi survei preferensi konsumen untuk mengetahui rasa yang diinginkan. Kemudian kami melakukan analisis rasa yang paling populer. Tahap berikutnya adalah pengembangan rasa, di mana kami merumuskan resep baru berdasarkan hasil penelitian. Lalu kami melakukan uji coba untuk memastikan kualitas produk. Terakhir, kami melakukan evaluasi rasa dengan menguji rasa produk kepada konsumen secara langsung. Kemudian kami melakukan revisi berdasarkan feedback yang diberikan. Yang kedua ada inovasi kemasan. Tahapan ini dimulai dengan desain kemasan yang mencakup analisis tren desain untuk memastikan kemasan yang menarik dan sesuai dengan pasar. Kemudian kami membuat konsep desain awal yang akan digunakan. Setelah itu kami melakukan pengujian kemasan, di mana kami menguji kelayakan bahan kemasan yang digunakan, dan kami menyesuaikan desain jika diperlukan agar lebih fungsional dan menarik. Yang ketiga itu ada promosi produk. Bagian terakhir dari proyek ini adalah promosi produk yang dilakukan dengan strategi pemasaran. Kami menyusun materi promosi yang kreatif dan menarik, serta merancang kampanye digital yang efektif untuk menjangkau konsumen. Setelah strategi disusun, kami masuk ke tahap implementasi promosi, yaitu meluncurkan promosi melalui berbagai platform media sosial dan mendistribusikan materi promosi kepada target pasar yang telah ditentukan. Selanjutnya kita membahas tentang penjadwalan proyek, di mana setelah aktivitas-aktivitas diidentifikasi pada fase perencanaan, selanjutnya kami mengurutkan aktivitas tersebut beserta alokasi waktu untuk setiap aktivitas. Pada minggu pertama pelaksanaan proyek, berbagai langkah awal dilakukan untuk memastikan pengembangan produk berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan. Pada minggu pertama, tim memfokuskan kegiatan pada mengidentifikasi topik yang sesuai,
menentukan kemasan baru, menguji kombinasi rasa topping, dan merancang desain visual kemasan. Aktivitas ini dilakukan untuk mempersiapkan inovasi produk yang menarik dan sesuai dengan preferensi konsumen. Namun, pengujian kombinasi rasa topping belum dapat diselesaikan dan dapat dilanjutkan pada minggu kedua agar hasilnya lebih optimal. Selanjutnya, pada minggu kedua dalam proyek dilanjutkan dengan menyelesaikan uji kombinasi rasa topping yang belum dirampung pada minggu pertama. Selanjutnya, fokus beralih pada pengembangan prototipe kue lampam dengan berbagai varian rasa dan topping. Pada tahap ini, tim juga mulai melakukan pengujian daya tahan kemasan untuk memastikan produk dapat bertahan lama dan tetap menarik di pasaran. Selain itu, strategi pemasaran melalui media sosial juga dirancang, termasuk membuat rencana konten kreatif guna meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk terhadap konsumen. Kegiatan ini menjadi landasan penting untuk mempersiapkan peluncuran produk di pasar yang lebih luas. Pada minggu ketiga, aktivitas dilanjutkan dari minggu kedua yang berfokus pada penyusunan strategi pemasaran di media sosial. Strategi tersebut diterapkan dalam bentuk konkret dengan menghasilkan konten pemasaran seperti foto, video yang menarik. Konten ini bertujuan untuk memperkuat daya tarik produk sekaligus meningkatkan interaksi dengan konsumen di platform media sosial seperti Instagram. Selanjutnya, minggu ketiga juga mencakup pelaksanaan promosi aktif di media sosial seperti Instagram untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas produk. Proses ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemasaran digital yang efektif. Selanjutnya, minggu keempat difokuskan untuk melanjutkan aktivitas promosi di media sosial Instagram yang telah dimulai pada minggu ketiga pada tahap ini. Pada tahap ini, promosi dilakukan secara lebih efisien dan intensif untuk meningkatkan jangkauan dan kesadaran konsumen terhadap produk. Selain itu, tim juga menguji respon konsumen terhadap topping baru dan desain kemasan inovatif yang telah dikembangkan. Uji coba ini bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung dari konsumen dan dari berbagai preferensi mereka. Proses ini kemudian diikuti dengan pengumpulan ulasan dari feedback konsumen sebagai bahan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya ada tabel aktivitas proyek dari Reva Kueku. Yang pertama ada aktivitas A, yaitu mengidentifikasi topping yang sesuai, yaitu tidak ada aktivitas pendahulu dan waktu dilaksanakan selama 2 hari. Selanjutnya B, menentukan kemasan baru, tidak ada aktivitas pendahulu, waktu yang dilakukan selama 2 hari. Yang ketiga itu ada C, menguji kombinasi rasa topping. Aktivitas pendahulunya itu yang A, yaitu mengidentifikasi topping yang sesuai, waktu yang dilakukan selama 4 hari. Selanjutnya ada D, merancang desain visual kemasan. Aktivitas pendahulunya B, dilakukan selama 3 hari. Selanjutnya ada E, mengembangkan prototipe kue lampam dengan topping. Aktivitas pendahulunya C, waktu yang dilakukan selama 3 hari. Selanjutnya ada F, melakukan uji daya tahan kemasan. Aktivitas pendahulunya D, waktu yang dilakukan selama 2 hari. Selanjutnya ada G, menyusun strategi pemasaran di media sosial. Aktivitas pendahulunya itu E dan F, waktu dilakukan selama 3 hari. Selanjutnya ada H, membuat konten pemasaran seperti foto dan video, yang dimana aktivitas pendahulunya itu G, yang dilakukan selama 3 hari. Selanjutnya ada I, melakukan promosi di media sosial Instagram. Aktivitas pendahulunya itu H dan waktu dilaksanakan selama 3 hari. Selanjutnya ada aktivitas J, menguji respon konsumen terhadap topping dan kemasan. Aktivitas pendahulunya I, waktu dilaksanakan selama 2 hari. Selanjutnya yang terakhir ada aktivitas K, pengumpulan review atau feedback pelanggan. Aktivitas pendahulunya J, waktu dilakukan selama 1 hari. Maka total pelaksanaan adalah 28 hari. Baiklah, setelah aktivitas-aktivitas tersebut diurutkan berdasarkan tabel, selanjutnya membuat diagram jaringan proyek dengan pendekatan AON atau Activity on Node. Berikut adalah jaringan AON untuk Reva Kueku. 2 hari. Aktivitas B-nya E,
ES-nya 0, EF-nya 2, LS-nya 2, LF-nya 4 dengan waktu pengerjaan 2. Aktivitas E, ES-nya 6, EF-nya 9, LS-nya 6, LF-nya 9 dengan waktu pengerjaan 3 hari. Aktivitas F, ES-nya 5, EF-nya 7, LS-nya 7, LF-nya 9 dengan waktu pengerjaan 2 hari. Aktivitas G, ES-nya 9, EF-nya 12, LS-nya 9, LF-nya 12 dengan waktu pengerjaan 3 hari. Aktivitas H, ES-nya 12, EF-nya 15, LS-nya 12, LS-nya 15 dengan waktu pengerjaan itu 3 hari. Aktivitas I, ES-nya 15, EF-nya 18, LS-nya 15, LF-nya itu 18 dengan waktu pengerjaan 3 hari. Aktivitas J, ES-nya 18, EF-nya 20, LS-nya 18 serta LF-nya 20 dengan waktu pengerjaan 2 hari. Aktivitas K, ES-nya 20, EF-nya 21, LS-nya 20, LF-nya 21 dengan waktu pengerjaan 1 hari. Jalur kritisnya itu startnya itu mulainya itu dari start, lalu ke A, lalu ke C, ke E, G, H, I, J, K. Baiklah, saya akan menjelaskan Gantt chart. Dimulai pada minggu pertama, kami melakukan aktivitas yaitu mengidentifikasi topik yang sesuai yang dilakukan oleh Suci Emilia Auliani dengan waktu 2 hari, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Selanjutnya, aktivitas menentukan kemasan baru yang dilakukan oleh Jasmine Anggun Lestari dengan waktu 2 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Selanjutnya, aktivitas menguji kombinasi rasa topping yang dilakukan oleh Tata Prameswari dengan waktu 4 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 8. Selanjutnya, aktivitas terakhir yaitu merancang visual desain kemasan yang dilakukan oleh Fiona Putri Ardinasari dengan waktu 3 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 7. Pada minggu kedua, kami melanjutkan aktivitas yang menguji kombinasi rasa topping yang dilakukan oleh Tata Prameswari yang belum selesai pada minggu pertama. Selanjutnya, aktivitas yang dilakukan adalah mengembangkan prototipe kue lampam dengan topping yang dilakukan oleh Dewi Yunasari dengan waktu 3 hari dari tanggal 9 sampai tanggal 12. Aktivitas selanjutnya yang melakukan uji daya tahan kemasan yang dilakukan oleh Jasmine Anggun Lestari dengan waktu 2 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Selanjutnya, melakukan aktivitas menyusun strategi pemasaran di media sosial dilakukan oleh Fiona Putri Ardinasari dengan waktu 3 hari dari tanggal 13 sampai tanggal 16 yang dilakukan di minggu ketiga. Pada minggu ketiga, kami melanjutkan aktivitas menyusun strategi pemasaran di media sosial. Aktivitas selanjutnya yaitu membuat konten pemasaran seperti video dan foto yang dilakukan oleh Suci Emilia Auliani dengan waktu 3 hari dari tanggal 17 sampai tanggal 20. Aktivitas selanjutnya melakukan promosi di media sosial Instagram yang dilakukan oleh Tata Prameswari dengan waktu 3 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 24. Pada minggu keempat, kami melanjutkan aktivitas promosi di media sosial Instagram yang belum terselesaikan pada minggu ketiga. Aktivitas selanjutnya menguji respon konsumen terhadap topping dan kemasan yang dilakukan oleh Dewi Nasari dengan waktu 2 hari dari tanggal 25 sampai tanggal 27. Aktivitas terakhir pengumpulan review yang dilakukan oleh Fiona Putri Ardinasari dengan waktu 1 hari dari tanggal 28 sampai tanggal 29. Untuk inovasi yang kami lakukan, yang pertama adalah packaging. Untuk kue lampam satuan, kami inovasi dengan menambah packaging plastik dengan shield yang akan membantu menjaga kehigienisan kue tersebut. Selanjutnya adalah packaging kue lampam dengan isi 10 maupun 20 dengan menggunakan mika dan toples. Kami juga menyediakan kue lampam yang dibuat khusus untuk hampers Natal dan Imlek agar dapat lebih menarik dengan berbagai macam pilihan kue lampam. Yang kedua adalah inovasi topping dan isi. Sudah sebelumnya kami diskusikan kepada Bu Risdi, yaitu kue lampam topping kacang dan choco chips. Kami juga membuat kue lampam dengan isian selai nanas yang juga menarik para pelanggan serta ada juga bentuk ikan. Baik, materi selanjutnya itu ada strategi marketing, strategi promosi produk Reva Kueku. Untuk memaksimalkan pemasaran produk kami, strategi promosi yang kami lakukan adalah memanfaatkan media sosial saat ini. Kami memiliki 2 akun media sosial resmi, yaitu Facebook dan Instagram. Yang pertama itu di Facebook dengan nama akun Reva Kueku, kami membagikan berbagai informasi, produk, penawaran khusus, serta testimoni dari pelanggan. Yang kedua itu di akun Instagram dengan nama akun
@revakueku. Kami fokus membangun citra merek dengan mengunggah konten visual menarik seperti foto produk hingga tips menarik seputar kuliner. Melalui media sosial, kami dapat menjangkau lebih banyak konsumen secara luas dengan biaya yang lebih efisien. Selanjutnya itu ada brosur. Dalam mempromosikan produk kue lampam, kami menggunakan brosur sebagai media informasi kepada pelanggan. Awalnya desain brosur kami sederhana dengan menonjolkan harga murah sebagai daya tarik utama, namun kami menyadari bahwa tampilan yang lebih menarik dan informatif dapat meningkatkan minat pelanggan. Karena itu kami membuat brosur baru dengan desain yang lebih modern dan profesional. Brosur ini memuat daftar varian rasa kue beserta harga, dilengkapi gambar yang lebih menarik dan jelas. Selain itu, kami juga mencantumkan kontak pemesanan untuk memudahkan pelanggan menghubungi kami. Dengan pembaruan brosur ini, kami berharap dapat lebih banyak pelanggan dan meningkatkan brand image Revakueku. Selanjutnya ada thank you card. Kami juga memberikan thank you card dalam setiap pembelian. Kartu ini berisi ucapan terima kasih kepada pelanggan yang sudah mempercayai produk kami. Selanjutnya ada testimoni. Berikut adalah beberapa testimoni dari pelanggan kami yang merasa puas dengan produk dan layanan yang diberikan. Mereka sangat menghargai kualitas rasa, pelayanan yang ramah, dan kemasan yang menarik. Testimoni ini menjadi bukti bahwa kepuasan pelanggan selalu menjadi prioritas. Baiklah, sekian pemaparan dari proyek kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.